Shalom God Lovers. Semua kita yang mengasihi Tuhan, pasti kita rindu untuk memuji dan menyembah Dia. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau Tuhan menyenangkan-Mu, Bapa, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu masalah yang menghambat banyak pertumbuhan orang Kristen di dalam Tuhan adalah pengalaman dengan ayah kandung atau dengan bapak jasmani, di mana ada pengalaman-pengalaman yang melukai hatinya, ada pengalaman-pengalaman yang membuatnya tidak mengalami satu hubungan, kehangatan hubungan yang baik. Apalagi ketika ayahnya itu tipe orang yang otoriter, yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, yang selalu mengancam, yang selalu menekan, yang selalu menghakimi, mengkritik anak-anaknya. Ketika pengalaman-pengalaman seperti itu
tidak dipulihkan, maka seseorang akan bertumbuh menjadi orang yang mengalami kesulitan di dalam menghargai otoritas dan di dalam membangun relasi dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang punya otoritas di dalam hidupnya. Salah satu pemulihan identitas yang Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus adalah pemulihan hubungan, terutama dengan Bapa di surga. Roma pasal 8 ayat 15 menuliskannya seperti ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pembandingan yang dinyatakan di ayat ini tentang budak dan anak. Seorang budak tidak punya keintiman, kedekatan dengan tuannya. Ada perasaan takut untuk datang kepada tuannya. Bahkan ketika dipanggil tuannya pun ada kecemasan, ada ketakutan. Sebab mungkin dia berpikir bahwa dia akan dimarahi, dia akan dihukum. Tidak punya pengalaman, keintiman, kehangatan di dalam relasi, di dalam berkomunikasi. Ada jarak di dalam hubungan antara budak dan tuannya. Demikian juga kehidupan orang-orang yang belum dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, yang belum diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Hubungannya berjarak dengan Tuhan. Ada perasaan takut dihukum oleh Tuhan. Ada perasaan cemas kalau dia tidak berkenan di hati Tuhan. Sehingga memiliki hubungan yang tidak baik. Tetapi sayangnya ketika orang sudah dilahirkan kembali, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah sejak dia menerima Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang juga masih melihat dirinya seperti seorang budak di hadapan Tuhan. Ada perasaan takut dan tidak menikmati satu hubungan, keintiman, merasakan kedekatan dengan Bapa di surga. Ayat tadi mengatakan karena kita ini adalah anak, maka kita akan memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Itu sudah sebuah panggilan yang sangat dekat, yang akrab, yang intim antara seorang anak dengan Bapa yang begitu sempurna, yang begitu hangat kasihnya, yang begitu melindungi, yang memberi rasa aman, memberinya rasa nyaman di dalam hubungan tersebut. Saudara-saudara, bagaimana hubunganmu dengan Bapa saat ini? Anugerah yang sangat besar yang bisa kita nikmati di dalam Yesus Kristus adalah karena kita boleh memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya tanpa perlu merasa takut, merasa cemas untuk dihukum karena kita tidak sempurna. Tetapi kita boleh menghampiri Dia dengan hati yang bersuka cita. Kita boleh membangun keintiman setiap hari, komunikasi yang intim dengan Dia setiap hari. Oleh sebab itu, nikmati hubunganmu dengan Bapa. Jangan sampai kita tidak bisa menikmati anugerah yang indah ini. Mari kita mulai hari kita dengan menghampiri Dia. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami boleh memiliki anugerah yang begitu indah. Kami boleh setiap saat menghampiri Engkau, menyapa Engkau dengan hati yang bersuka cita tanpa perlu merasa takut, tanpa perlu merasa terhakimi. Karena di dalam Yesus Kristus Engkau melihat kami sebagai orang yang benar, sebagai orang yang kudus, sebagai orang yang dikasihi. Kami bersyukur, biarlah kami boleh terus menikmati keindahan hubungan denganmu setiap hari, setiap saat. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalangi hubungan kami denganmu, karena ini hal yang paling indah yang boleh kami nikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara jika diberkati dengan renungan ini, jangan lupa untuk berbagi kepada yang lain, share kepada yang lain agar mereka juga diberkati seperti saudara. Tuhan Yesus memberkati.